Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila dengan NIM 2103-20059. Di video ini saya akan membahas tentang integral tak wajar dengan batas tak terhingga pada mata kuliah kalkulus lanjutan. Langsung saja pada materi integral tak wajar dengan batas tak terhingga. Integral tak wajar. Nah, kita tahu bahwa definisi integral tentu itu kita punya batasan atau punya ketentuan sendiri untuk masing-masing integral tertentu dari A sampai B untuk fx dx. Nah, kita punya asumsi yang pertama, A dan B-nya atau batasnya itu merupakan selang berhingga. Dan yang kedua, fungsi integralnya, untuk integralnya itu bagian fx, merupakan fungsi terbatas. Nah, namun pada aplikasi integral itu sendiri, kita tidak menemui akan ada kalanya kita akan menemukan bahwa kedua asumsi itu tidak terpenuhi. Bahkan mungkin bisa saja salah satunya mungkin saja batasnya yang tak hingga, atau bisa saja integralnya yang tak hingga, atau malah kedua-duanya. Nah, dalam hal ini apabila kita berhadapan dengan dua asumsi yang tidak dipenuhi, maka itulah yang disebut dengan integral tak wajar. Integral tak wajar itu adalah integral yang apabila batasan atau batas integral atau fungsi yang tidak integral itu merupakan fungsi atau batas yang tak berhingga. Untuk batas tak berhingga ini ditandai dengan salah satu yang kalau contoh pertama ini adalah untuk bagian batas atasnya yang tak berhingga, sedangkan untuk contoh kedua itu adalah batas bawahnya yang tak hingga. Dan yang ketiga, dua-duanya batas atas dan batas bawahnya yang tak hingga. Nah, kalau kita menjumpai bentuk integral yang seperti ini, artinya kita akan bekerja pada integral tak wajar. Nah, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu apabila kita menemukan bentuk-bentuk seperti ini? Nah, pertama, kita harus mendefinisikan dulu batasnya itu menjadi bentuk lain. Di sini kita lihat dulu bentuk dari integral tentu yang kita kenal seperti biasa. Nah, yang kita kenal seperti biasa, integral tentu itu adalah integral yang kita tentukan. Kalau kita mencari integral tentu itu, artinya sama saja mencari luas di bawah kurva dengan batas A itu batas bawahnya, dan batas B-nya itu adalah batas atas. Nah, jadi kita mencari luas di bawah kurva yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut. Nah, seperti pada gambar grafik ini. Kalau integral tak wajar, dia ada salah satu dari batasnya itu yang tak berhingga. Nah, di sini contohnya yang B, batas atasnya yang tak berhingga. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk A-nya ini dibatasi yakni A. Nah, untuk batas atasnya ini tak berhingga. Ini akan harus sampai tak terhingga. Nah, karena ini tidak ada batas, maka kita disuruh mencari berapa luas dari di bawah kurva ini. Kalau batas atasnya itu tak berhingga, nah kalau itu sebenarnya definisi dari integral tak wajar dengan batas atasnya yang tak berhingga.
Nah, untuk menentukan integral yang seperti ini, kita butuh bantuan pemisalan. Kita definisikan limit dari integral tentu di atas dengan B menuju tak hingga. Nah, kita gunakan integral tentu ini. Untuk B-nya ini kan harusnya tak hingga. Nah, kita tambah saja limitnya di sini. B menuju tak hingga. Jadi yang awalnya tak hingga ditulis di sini. Sekarang kita ubah ke bentuk seperti ini. B-nya tetap kita tulis seperti integral tentu seperti biasa, namun sebenarnya B-nya itu adalah bilangan yang menuju tak hingga. Nah, kalau kita tulis lebih lengkapnya lagi, dapat dilihat seperti ini. Jadi kalau kita mau mencari integral dari A sampai tak hingga, itu sama saja mendefinisikannya dengan cara kita mencari limit dari integral tentu untuk saat B-nya atau batas atasnya mendekati tak hingga. Nah, di sini ada ketentuan bila hasil dari limit ini ada. Maksud dari limit ada untuk integral tak wajar ini adalah dia memiliki nilai dan ini disebut dengan konvergen. Namun integralnya tidak ada, atau sebaliknya dari ini itu disebut dengan divergen. Namun divergen ini ada beberapa makna atau beberapa definisi. Yang pertama, jika hasil limitnya itu tak hingga. Yang kedua, kalau misalnya hasil limitnya itu berosilasi atau fungsi dari yang kita integralkan itu berosilasi. Nah, berosilasi itu gimana sih? Nah, ketika kita menuju tak hingga, batas integralnya itu hasil dari limitnya itu. Kalau misalnya 1, kalau bukan 1 yaitu -1. Jadi berganti-ganti. Ketika hasilnya seperti ini, kan kita tidak bisa ya menentukan 1 atau -1. Nah, itu artinya dia divergen atau limitnya itu tak hingga. Definisi integral tak wajar. Definisi integral tak wajar. Dua batasnya yang tak hingga. Di sini yang batasnya tak hingga itu di bawah. Nah, seperti tadi integral min tak hingga sampai C fx dx sama dengan limit A sampai min tak terhingga integral A sampai C fx dx. Nah, ini seperti penjelasan tadi. Cuman di sini integral tak hingganya itu ada di bawah. Selanjutnya, definisi integral tak wajar pada integral kedua-duanya itu tak hingga. Untuk integral tak wajar kedua-dua batasnya yang tak hingga, dalam hal ini kita bisa memisahkan integral itu dengan batas-batas seperti ini, di mana batas atas dengan batas bawah
dua bentuk integral ini harus sama. Kemudian suku pertama itu batas bawahnya yang tak hingga. Untuk suku kedua batas atasnya yang tak hingga. Bila bentuk satu dengan yang kedua ini nilai dari integralnya konvergen, maka penjumlahannya juga konvergen. Kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama itu integral 0 sampai tak hingga 1/1 tambah x kuadrat dx. Penyelesaian yang pertama di sini integral 0 sampai tak hingga 1/1 tambah x kuadrat dx sama dengan limit b sampai tak hingga integral 0 sampai b 1/1 tambah x kuadrat dx, sehingga menghasilkan limit b sampai tak hingga tan pangkat min 1x, di mana a sampai b di sini hasilnya sama dengan limit b sampai tak hingga tan pangkat min 1b dikurangi tan pangkat min 1 0. Mohon maaf, di sini b dan di sini itu 0. Di sini salah pengetikan. Nah, hasilnya ini yaitu limit b sampai tak hingga tan pangkat min 1b dikurangi 0. Sehingga hasil dari integral 0 sampai tak hingga 1/1 tambah x kuadrat dx sama dengan limit b sampai tak hingga tan pangkat min 1b sama dengan pi per 2. Sehingga karena nilai limitnya ada, yakni pi per 2 atau suatu nilai, maka ini disebut konvergen. Selanjutnya contoh yang kedua, integral 0 sampai tak hingga Euler pangkat min x dx sama dengan limit a sampai tak hingga integral 0 sampai a Euler pangkat min x dx sama dengan limit a sampai tak hingga dikurang 1 per Euler pangkat x, di mana 0 sampai a sama dengan limit a sampai tak hingga min 1 per Euler pangkat a dikurangi min 1 per Euler pangkat 0, sehingga hasilnya sama dengan limit a sampai tak hingga min 1 per Euler pangkat a ditambah 1 sama dengan min limit a sampai tak hingga 1 per Euler pangkat a ditambah 1, sehingga hasil dari integral 0 sampai tak hingga Euler pangkat min x dx sama dengan min 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka karena ini termaksud fungsi yang berosilasi, maka dia disebut dengan divergen. Selanjutnya contoh nomor 3. Integral min tak hingga sampai min 1 x Euler pangkat min x kuadrat dx. Itu sama dengan limit a sampai min tak hingga integral a sampai min 1 x Euler pangkat min x kuadrat dx. Perhatikan integral x Euler pangkat min x kuadrat dx sama dengan integral Euler pangkat min x kuadrat x dx. Misal u sama dengan min x kuadrat, du sama dengan min 2x dx, min du per 2 sama dengan x dx. Sehingga hasilnya
integral Euler pangkat 4 min DU per 2 sama dengan min 1 per 2 Euler pangkat 4 ditambah C sama dengan min 1 per 2 Euler pangkat min X pangkat 2 tambah C. Selanjutnya, sehingga hasilnya dari integral min tak hingga sampai pangkat min 1 X Euler pangkat min X pangkat 2 dx sama dengan limit A sampai min tak hingga min 1 per 2 Euler pangkat min X kuadrat A sampai min 1 sama dengan limit A sampai min tak hingga min 1 per 2 Euler pangkat min 1 ditambah 1 per 2 Euler pangkat min A kuadrat sama dengan limit A sampai min tak hingga min 1 per 2 Euler ditambah 1 per 2 Euler pangkat A kuadrat sama dengan min 1 per 2 Euler ditambah 0 hasilnya min 1 per 2 Euler. Sehingga karena nilai limitnya ada atau suatu nilai, maka ini disebut konvergen. Penyelesaian yang soal contoh yang keempat. Integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per 1 tambah X kuadrat dx sama dengan integral min tak hingga sampai 0 1 per 1 ditambah X kuadrat dx ditambah integral 0 sampai tak hingga 1 per 1 ditambah X kuadrat dx. Hasilnya sama dengan limit A sampai min tak hingga integral A sampai 0 1 per 1 ditambah X kuadrat dx ditambah limit B sampai tak hingga integral 0 sampai B 1 per 1 ditambah X kuadrat dx sama dengan limit A sampai min tak hingga tan pangkat min 1x A sampai 0 ditambah limit B sampai tak hingga tan pangkat min 1x 0 sampai B sama dengan limit A sampai min tak hingga tan pangkat min 1 0 kurang tan pangkat min 1A ditambah limit B sampai tak hingga tan pangkat min 1B dikurang tan pangkat min 1 0 sama dengan limit A sampai tak hingga dikurang di sini limit A sampai tak hingga min tan pangkat min 1A ditambah limit B sampai tak hingga tan pangkat min 1B. Maka hasilnya integral min tak hingga sampai tak hingga 1 per 1 ditambah X kuadrat dx sama dengan min pi per 2 ditambah pi per 2 sama dengan 0. Nah, karena nilai limitnya ada, maka ini disebut konvergen. Selanjutnya contoh yang terakhir. Integral min tak hingga sampai tak hingga X per 1 ditambah X kuadrat dx. Integral min tak hingga sampai tak hingga X per 1 ditambah X kuadrat dx sama dengan integral min tak hingga sampai 0 X per 1 tambah X kuadrat dx ditambah 0 sampai tak ditambah integral 0 sampai tak hingga X per 1 ditambah X kuadrat dx sama dengan limit A sampai min tak hingga integral A sampai 0x per 1 tambah X kuadrat dx ditambah limit A sampai sampai tak hingga integral 0 sampai B X per 1 tambah X kuadrat dx sama dengan limit A sampai min tak hingga min 1 per 2 dikali ln 1 ditambah A kuadrat
ditambah limit A sampai tak hingga 1/2 dikali ln 1 ditambah A kuadrat sama dengan hasil dari limit min 1/2 ln 1 ditambah A kuadrat ini yaitu min tak hingga, dan ini hasil dari ini yaitu tak hingga. Sehingga karena ini termaksud fungsi berosilasi, maka dia disebut dengan divergen. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.